ketemu lagi di channel Firman Setiadi. So, hari ini di Langit Cerah, ya seperti biasa kita akan berbagi tips tentang edukasi, tentang kesehatan, ataupun tentang lari, semua ada di channel Firman Setiadi. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol terkait race yang terbesar yang ada di Makassar kemarin, yaitu Makassar Half Marathon. Wow, luar biasa. Mana tepuk tangannya nih teman-teman? Nah ini karena apa? Karena ini adalah salah satu race terbesar yang kemarin ada di Makassar dan tentunya banyak kontroversi. Mau tahu gimana kontroversinya? Kita akan langsung tanya sama yang punya MHM. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Wan. Ya. Ada Kai, ada Kak Umar. Selamat pagi, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Kak Umar sehat? Sehat. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, saya mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like and comment dan jangan lupa subscribe channel Firman Setiadi. Kalau kalian tidak subscribe, kalian tidak akan mendapatkan edukasi atau tips dari saya tentunya. Kita lanjut. Ya santai aja. Memang gitu, ya. Kita tahu bahwa MHM ini kemarin banyak kontroversi, ya. Salah satu kontroversinya adalah di race MHM yang saya tahu adalah salah satu race yang menyediakan dokteran. Nah, itu kontroversinya. Ya, tapi nanti saya akan dengar cerita langsung dari Kai, tapi mau tahu dulu lah, Kai ini kesibukannya apa, Dokter Umar juga kesibukannya apa, sebagai di luar daripada, saya bisa bilang mereka ini adalah, apa ya, sport antusias. Dan juga Asgardian. Dan juga Asgardian. Oke, dari Kai dulu boleh? Saya itu kesibukannya selain bolak-balik Jakarta, Makassar. Karena kebetulan memang tinggal di sana, di Jakarta. Ya. Di Makassar ini khusus untuk proyek MHM. Betul. Proyek-proyek sport lainnya. Yes, project Dinantikan ya. Ya? Wah, oke. Oke, project Kedepannya kita ada beberapa proyek sport selain MHM. Tapi utamanya kalau buat saya pribadi, saya lebih pengen fokus ke MHM. Tapi ada yang lain yang tidak kalah menarik. Wow. Itu untuk Makassar. Tapi kalau di Jakarta, di Jakarta, ya saya punya perusahaan agensi, yang bekerja di bidang kreatif. Oke. Agensi kreatif. Yang berbau sport juga tidak? Nah, jadi lebih ke apa ya? Klien-kliennya itu perusahaan-perusahaan swasta. Swasta ya. Berarti ini pertama kali Kai untuk mengerjakan event sport? Pertama kali mengerjakan event sport itu di MHM tahun lalu. Oke, berarti MHM ini adalah ajang uji coba? Ajang uji nyali. Wow. Uji nyali. Menarik ini. Itu luar biasa. Iya sih. Tapi kenapa sampai kepikiran, maksudnya Kai ini untuk mengambil, saya mau MHM deh. Yang saya tahu ini kan saya mengikuti, pasti juga Kak Umar tahu, mengikuti event-event yang ada di Makassar. Saya sebagai bisa dibilang running enthusiast dan juga mengikuti race yang ada di Makassar. Kalau bisa dibilang race-race sebelumnya itu tidak terlalu menggugah untuk orang join di Makassar Half Marathon. Apakah tidak trauma? Maksudnya tidak trauma untuk saya mau ambil deh Makassar ini kayak gitu. Jadi MHM ini sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Saya pengen sebenarnya sumbang sih buat kota Makassar. Wow. Sumbang sih. Menarik ya. Oke. Kalau kita dan teman-teman di Jakarta itu pengalaman untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau event itu bisa dibilang cukup lama. Dari tahun 2014. Oh, lama ya. Dari 2014. Sebelumnya saya pernah kerja di bidang broadcast di televisi sebelumnya. Nah, tapi saya belum pernah mengerjakan proyek sport sebelum, apalagi race maraton atau half maraton. Oke. Nah, lalu waktu itu saya dipanggil sama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Oke. Ketemu dengan Pak Kadis waktu itu. Pak Andi Patiwara. Iya. Ya. Ada sini Pak Andi Patiwara. Ada di sini. Selamat pagi. Iya.
Pak Kadis. Abang. Nah itu, lalu saya ditawarin untuk waktu itu jadi konsultan. Jadi kita mau Oke. buat event lari, event eh, waktu itu namanya masih masih apa ya? Makassaran Festival kalau nggak salah. Ya, Makassaran betul, betul. Festival lah. Terus katanya kita bikin kategori half marathon. Mhm. Nah, di situ saya mulai mencerna waktu itu kenapa Makassar tidak bikin race yang Makassar banget kayak kayak Tapi di tunggu dulu, Kai, saya potong. Tapi ini Kai sebelumnya oke lah. Mungkin kalau dari IO kita tahu bermain di BTL ya. Tapi kan Kai ini sendiri apakah sebagai running enthusiast atau tidak sebelumnya? Maksudnya atau mengenal lari ini setelah MHM atau bagaimana? Nah, saya mengenal lari itu sebenarnya dari teman-teman komunitas di Jakarta. Oke. Jadi di Jakarta itu saya ada komunitas namanya komunitas HIIT sebenarnya latihan HIIT Oke, 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 oke. High Intensity. Iya. Intensity Interval Interval Training. training, ya. Nah, itu saya latihan berapa tahun ya di situ. Oke. Nah, isinya dari teman-teman komunitas itu rata-rata pelari. Hampir semua pelari yang join di situ rata-rata World Major Marathoner. Oh my God. Kecuali saya. Nah, tapi Kai sudah pernah ikut race sebelumnya? Nah, di dalam komunitas itu cuma saya yang nggak pernah ikut race. Dan bikin race? Dan bikin race. Wow, luar biasa. Oh, serius ini Kak? Betul? Hah? Jadi saya bilang sama teman, jadi semua teman-teman itu di Jakarta mendorong. Kenapa kau nggak pernah ikut race? Ikut race. Fun fact banget ini, fun fact. Jadi saya bilang, saya tidak perlu ikut race. Saya bikin race. Wow. Ngeri sih. Oke. Nah, terus Gitu. setelah Pak Kadis ini, Ketemu Pak Kadis, jadi saya diminta untuk mengembangkan sebuah konsep. oke. Konsep half marathon. Betul. Konsep waktu itu konsep maraton. Wow. Oke. Makassar oke. Marathon. Jadi saya Ah. bilang sama Pak Kadis, bagaimana kalau namanya ini jadi Makassar Run Festival? Kita patenkan, kita Iya, 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 patenkan menjadi Makassar Marathon atau Makassar Half Marathon. Oke. Kan masa daerah lain punya, Bali punya, Iya. Bandung punya. Oke. Tapi Makassar ini belum ada nama yang Makassar Ya. Marathon atau Makassar Half Marathon. Hmm. Yang cita-citanya mungkin ke depannya ini bisa menjadi salah satu race. Oke. Jadi orang tidak cuma race di daerah sana, daerah Jawa, daerah Bali, tapi di Indonesia Timur juga kita jadi Di sini berarti pusatnya ya, mungkin kiblatnya teman-teman Indonesia kiblatnya Timur ya. di sini. Wow. Menarik sih. Nah, lalu race seperti apa yang kita Iya. mau buat? Standarisasinya seperti apa? Iya. Terus kemasannya seperti Iya, apa? iya, iya. Itu bagian saya yang mikirin. Saya dan teman-teman di panitia waktu itu. Oke. Jadi karena saya nggak punya pengalaman untuk bikin race sebelumnya, jadi saya ada beberapa teman-teman di Makassar IO yang saya ajak untuk join kolaborasi. Wow. Jadi kalau nggak salah Makassar Half Marathon itu sebenarnya sudah dari Ada sih. tahun 2019-an, 2000 aja sudah ada. sebelumnya pun Sebelum Sebelum ada, pandemi. ada sebelum pandemi 2016 sudah ada. sudah ada. Tapi belum ada nama yang betul-betul dipatenkan, Makassar banget. Makassar Marathon. Iya. Jadi tahun 2022 itu ibaratnya kita merestorasi. Oke. Kita restorasi Makassar Marathon menjadi nama benar-benar pure Makassar Marathon dengan segala macam isinya di dalam. Oh, menarik sih. Pelaksanaannya, regulasinya, dan lain-lain lah. Oke. Itu semua kita tingkatkan. Di restorasi. Di restorasi. Kalau saya boleh tahu kayak ini yang tadi kolaborasi ada berapa IO jadinya? Ada, ya selain saya ada 2 lagi. 2 IO. Jadi 2. Jadi ada di manajemen, Oke. Kawawa dan teman-teman. Oke. Terus ada Viano Production. Oh, Deng Arif ya? Ya, Mas Deng Arif. Deng Arif. Oke, Deng Arif. Oh, ada sini orang ini. Ini orang yang Deng Arif ini. Deng Arif. Yang pelari Pelari ultra. ultra. Wajar sih, Kak. Dia harus memang diajak kok. Ultra banget. Harus diajak gitu kok. Aduh, kasihan. Nah, terus kayak apa yang menjadi perbedaan MAM tahun ini dengan tahun kemarin? Ya, apa yang menjadi perbedaan? Oke lah, saya tahu bahwa tahun 2022 itu adalah proyek restorasi dari Makassar Half Marathon. Tapi apa yang menjadi menjadi perbedaannya? Perbedaannya, jadi tiap tahun sebenarnya kita pasti melakukan peningkatan. Oke. Dari segi kualitas, pelaksanaan dan lain-lain. Iya. Tapi di satu sisi ya kita juga tambahkan. Mhm. Ada beberapa apa ya istilahnya? Beberapa hal yang Ya. penting yang kita Ya, tambahkan. ya. Jadi tahun ini tuh
kita ada roadshow. Oke. Tahun lalu tidak ada roadshow. Oh iya sih. Tahun lalu tuh ada road to. Jadi kita ada Ini roadshow. ini roadshow. Oke, Jadi oke. kita ke keluar kota. Berapa kota? Berapa kota waktu itu, Coach? Coach ini kan ikut terus. Iya ya. Jadi ada kota pertama itu ada Parah sih ini nafsunya. Parah ini. Berapa? Dibalikin saya guys. ada kota pertama itu ada Goa. Oke. Goa. Dekat-dekat dulu. Terus kota kedua kita ke Jakarta. Jakarta. Jakarta ya, Iya, sebenarnya. sempat kita ke Jakarta. Hmm. Di Jakarta. Terus dari Jakarta kita ke Hmm. Sengkang, Wajo ya. Wajo. Oke. Wajo, Hmm. Palopo terakhir. Palopo. Palopo. Ya, Palopo. Betul. Lagi? Boleh nggak? Itu aja. Nah, Nggak ada. Jadi Sudiang. Goa, Mas. Goa, Jakarta, Wajo, Palopo. Iya. Oke. Dan di lain itu berarti masih ada itu yang seperti Sandelongran berarti. Ya, jadi Hmm. roadshow kita jalankan di hari Minggu. Oke. Terus di Makassar itu tetap ada kayak sama seperti tahun lalu. Ya, Jadi ya. roadshow jalan, terus training programnya juga Training jalan. program. Oke. Training program yang tiap Kamis dan Minggu. Minggu. Betul, Kamis dan Minggu. Kamis dan Minggu. Itu program wajib. Program wajib. Iya. Lalu tahun ini juga jumlah pesernya lebih banyak. Iya, banyak sekali ya. Bisa Jadi- dikurangi saja. Jilbab itu. Iya, itu saya nggak usah nih, terlibat itu. Dengan aja selalu terlibat itu. Nah, teman-teman nanti tolong yang ini ada di sini jangan terlalu terlibat. Nah. Kemarin dia sudah hadir di sini soalnya. Dia ada di sini. Terus tahun depan harus hadir lagi. Saya pikir-pikir. Amin, dak je. Nah, Nah, terus selain jumlah peser yang bertambah, terus hmm, memang kita kebanyakan mengekspos besar. peser-peser ini. Iya sih. Jadi- Kelihatan memang. Jadi bagaimana tujuan saya sebenarnya bagaimana orang lihat peser ini sebegitu coolnya Iya sih. sampai orang bisa merasa iri. Itu tujuannya ya. Nah, orang merasa iri, orang merasa julid gitu kan. Jadi paham kalian? Itu tujuannya ya. Peser di seperti itu supaya kalian julid. Julid. Tapi memang sudah tersampaikan Nggak, sih. Enggak lah ya. Nah, jadi mereka ini kan mewakili komunitas-komunitas. Betul. Jadi dari beberapa komunitas kita gabung, kita cari yang mana nih yang berpotensi untuk menjadi pesetter atau peser di Makassar Marathon. Jadi Iya, mereka iya. juga selain menjadi ikon dari MAM, mereka juga melakukan beberapa pelatihan. Bahkan ada tes-tes untuk jadi peser juga kita lakukan Oh sebelumnya. ya? Iya. Gratisnya? Ada tes Ada. time trial 2 kali. Kemarin sempat Pebi kemarin ngobrol terkait regulasi untuk peser. Memang MAM mereka tuh betul-betul mengirimkan dari komunitas berarti Iya. kayaknya. Jadi makin ke sini makin ke sana. Jadi sorry, makin ke sini regulasi untuk join jadi tim peser itu kita terus Perketat ya? perketat, Oh, perkembangkan. paham. Jadi kualitas dari pelari yang join jadi peser di MHM juga bisa diuji lah. Oke, tapi ini ada fun fact juga. Jangan kalian pikir bahwa yang lolos peser itu tidak ada sistem eliminasi. Ada kan tidak, kayak? tidak. Ada. Ada ya? Ada yang eliminasi loh. Jadi jangan sampai mereka wah saya jadi peser, ternyata kalau tidak pernah latihan juga dieliminasi ya. Kan ada tesnya. Sakang juga ya. Sakal. Ngeri saya. Nah, Oke. Selain tim pesetter Ya. atau peser, jadi saya cerita sedikit. Boleh nggak apa-apa. Ini ruang tak. Jadi untuk bercerita. Kodong. Sebelum kita menginisiasi program yang satu ini, Iya, yang iya. tidak kalah menarik dari tim Iya. peser ini, saya ketemu dengan Bunda Rita dari Adiran Oh iya. di Jakarta. Ngobrol. Dari edaran ya. Bunda Rita waktu itu menemukan ada hal menarik di Tokyo Marathon. Waktu itu Abah Us ikut kan? Oke, ya. Marathon Hmm. di Tokyo. Lalu Bunda Rita sempat sampaikan ke saya kalau ada yang menarik nih di Tokyo Marathon kali ini. Ada yang namanya running doctor. Wah. Tapi kita nggak tahu regulasi running doctor yang di Tokyo Marathon itu seperti apa. Apakah Oke. itu peserta yang memang dia mendedikasikan dirinya atau dia ada terlibat sebagai panitia atau apa, Iya. dia direkrut, tapi kita nggak tahu. Tapi itu cukup menarik. Nah, lalu cobalah di trial di Ya, ya. salah satu event race di Jakarta waktu itu. Oke. Tapi waktu itu kayaknya belum terlalu maksimal saya lihatnya. Jadi memang ada beberapa dokter, saya kurang tahu juga jumlahnya. Iya.
race 10K waktu itu Iya, diadakan. iya. TV1 boleh sebut TV1 Oh, nggak apa-apa, 10K. nggak apa. Oke. Aideran ya, diadakan oleh Aideran. Oke. Di situ di trial lah. Iya, iya. Terus bagaimana kalau running dokter ini kita lebih istilahnya kita lebih sempurnakan, baik dari segi istilahnya dari fungsi Oke, oke. dan lain-lain lah, Iya, ya, perbekalannya dan lain-lain. Makanya kita coba sempurnakan, kita adakanlah running dokter Makassar Marathon. Jadi lebih niat. Dokternya betul-betul dokter yang Betul, di situ ahlinya. tidak perlu ditanyakan. Iya, betul. Dokter yang lari di situ itu Sudah lah ya. sudah Nggak bisa. Ngeri. Ya. Sudah terverified. sudah verified. Betul sekali. Centang ungu. Centang. Wah, ada centang. Di atasnya Saya baru gitu. dengar ini. Wow. Jadi waktu itu saya kontak Dokcap, Capo Farid. Ada sini. Orangnya ada nanti. Biar Ada, kasih ada. terlibat ya. Karena aku itu. Oke, oke, oke. Nah, saya kontak. Ya. Dokcap, Kak, saya mau buat tim yang nanti turun di MHM. Itu tim running doctor namanya. Jadi running doctor ini bertugas untuk, jadi dia sama seperti peserta. Jadi haknya running doctor ini sama dengan peserta. Jadi mengikuti race, dapat respect apa segala macam. Tapi ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh running doctor ini. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir resiko yang terjadi pada saat race yang mungkin tidak bisa langsung dijangkau oleh tim medis, betul. Medis atau ambulans. Ya. Jadi ada beberapa running doctor yang kita bentuk. Totalnya berapa, Kak? Total berapa tuh, Kak? 6. 2 di Ya, 2 di HM, 2 di 10. 2 di 10, 2 di 2 di 5. Jadi selain jadi running doctor ini meminimalisir risiko. Jadi mungkin ada tim medis yang tidak terjangkau pada saat kejadian atau mungkin ada running doctor yang kebetulan cover. Di situ, cover. Karena kita juga mendengar banyak cerita dari teman-teman running doctor. Sudah beberapa race yang kebetulan yang diikuti sama para running doctor ini kejadian. Dan kebetulan mereka ada di situ. Gokil. Apakah ini suatu pertanda, suatu takdir? Kenapa tiap kita lewat di situ pasti ada kejadian? Iya, betul ya. Di race kemarin terakhir yang di Bandung. Iya. Kan ada salah satu running doctor yang kebetulan lewat di situ. Pada saat insiden terjadi. Jadi running doctor ini selain kita tahu running doctor ini harus pelari. Ya, betul. Namanya running dokter. Iyalah. Betul, dokter running. Mereka berprofesi sebagai dokter, tapi mereka juga pelari. Oke, Mas Paul. Pelarinya juga bukan pelari. Bukan hanya lari ya. Bukan pelari hore-hore. Pelari serius ini. Betul. Lari serius memang. Lari serius. Betul. Bisa dilihat. Kita juga lihat ini resume dari mereka. Sudah ikut race di mana, PB-nya berapa. Tidak sembarang. Ya sama seperti pemilihan peser ternyata ini. Ketat saudara. Nah, selain punya basic lari, jadi para running dokter juga kita bekali seperti itu apa dok, obat-obatnya itu saya lupa. Susah dihafal. Nanti kita tanya sama Dokter Umar. Nanti mungkin Dokter Umar bisa lebih jelaskan. Udah terbentuk 6 orang, kita bagi di 3 kategori masing-masing. Tapi kita tidak kasih seperti peser, jadi ini harus jadi pokoknya tugasnya mereka untuk mengawal, maksudnya untuk menjaga di pelari-pelari itu. Ya. Jadi terserah mau lari di sub berapa terserah. Yang penting ada kejadian langsung. Jadi yang mana nih lebih cepat, medis atau running dokter? Ya. Pokoknya meminimalisir risiko. Selain itu running dokter sebelum kalau nggak salah long run terakhir MHM itu kakak-kakak dari running dokter itu memberikan kita pembekalan. Yang namanya apa coba? Nanti dijelaskan. Saya tahu, saya mau bilang tapi nanti aja. Nah, itu mungkin
kelas itu masih berupa prototipe kali ya. Jadi Yeah. mungkin waktu itu pesertanya juga tidak terlalu banyak. Oke. Lebih banyak peser Peser. yang kita bekali. Mungkin tahun depan kita bisa tingkatkan, mungkin peserta yang mau join KMKM sudah harus punya sertifikasi latihan. Wow. Jadi makin minimal lagi nih resiko ini. Impiannya sangat di luar Bisa nalar. Bisa. Wow. Oke. Thank you. Kita langsung lanjut ke Kak Umar lagi. Ya, tadi ternyata tugasnya Radin Dokter itu untuk meminimkan keadaan-keadaan seperti hal-hal yang tidak mungkin terjadi pada saat race. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu, Kak Umar ini kesehariannya apa? Ya, terima kasih Coach. Kesehariannya saya Asgardian. Wow. Masuk lagi. Wow. Tersinggung itu Saki Fausan. Jadi ini mic-nya ya. Ini mic-nya. Ini Ya, jadi ya saya kebetulan sehari-hari memang bekerja sebagai dokter fungsional. Ya karena memang ASN ya, jadi di hari kerja saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Labuan Baji. Oke. Sebagai dokter bedah torak kardiovaskular. Jadi keseharian saya ya mengerjakan berkaitan masalah jantung, paru, pembuluh darah yang memerlukan tindakan pembedahan. Wow. Oke. Selain itu saya juga menjadi staf pengajar ilmu bedah di Departemen Bedah Universitas Hasanuddin. Wow. Jadi ngajar rekoas, ngajar residen dan sebagainya. Masya Allah. Bukan kaleng-kaleng sih narsumnya ini. Bukan kaleng-kaleng hasil ini. Wow. Ya kalau jadwal olahraga ya saya memang senang lari dari tahun berapa nah ini? Dengar ini. Dari tahun 2011 mungkin ya. Wow. Mulai lari. Cuman namanya lari bareng sosis. Iya. Ya begitu ya waktu itu belum ada jam tangan, belum ada sepatu yang proper. Betul. Belum ada yang namanya easy run, ya lari aja pokoknya. Lari. Belum karbon. Iya. Belum ada, Pak. Iya, waktu itu menggunakan sepatu itu sesuatu yang mewah. Baju bolong-bolong. Iya, belum ada. Iya, jadi 2011. udah pernah ikut dulu kalau nggak salah Makassar punya Bosowa ya, Bosowa. Betul. 10K. Bosowa 10K 2013. 2012. Ya, sekitar pertama main di Kala dulu, yang di Trans ingat ya? Iya itu. Kala, terus Bosowa buat, terus makin lama akhirnya jadi Bosowa Half Marathon 25. Ya waktu itu terus pernah ikut Bali waktu 2013 pernah ikut Bromo Marathon, Bromo Half waktu itu udah pernah ikut. Bromo. Ya tapi karena sempat masuk pendidikan sekolah spesialis di 2013, akhirnya olahraga saya terhenti. Lebih banyak ngurusin sekolah. Akhirnya setelah selesai di 2019, 2020 mulai bekerja dan setahun terakhir ini udah mulai aktif lari lagi. Wow, setahun belakangan ini. Okay. Ada race yang kita ikuti? Race pertama saya itu tahun lalu lagi. Bali 10K, kemudian Jakmar Half Marathon yang yang lari 12 kilo sisanya jalan. Saya macet. Mungkin ya, saya begitu, Pak. Oke. Nah, berarti bagus juga ya. Jadi 12 kilo lari. Saya macet. Nah, terus kan Kak Umar berarti kan jadi part of dari Radin Dokter. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, nah, Kak Umar ini kan apalagi tadi Kak Umar sering sekali ikut race dan beberapa kali mungkin mendapatkan ada satu kejadian yang kita tahu bersama, kita bahas yang baru-baru aja, maksudnya yang lagi hangat-hangat ini kan. Mungkin kita tahu bahwa ada peristiwa, ada salah satu peserta lari mendapatkan apa yang dibilang namanya cardiac arrest, apa? Ya, cardiac arrest seperti itu, atau henti jantung ya? Iya. Henti jantung. Nah ini kalau kita boleh tahu supaya mungkin teman-teman tahu juga di channel Firman Setia itu pemirsa, ini faktor apa yang menyebabkan sehingga dia henti jantung? Gitu. Ya, sebenarnya ada data ya yang established di American Heart Association itu. Ya. Pernah menuliskan bahwa kejadian kolaps atau cardiac arrest di kalangan pelari itu kejadiannya sekitar kecil 0,5
dari 100.000 pelari. Jadi kalau ada 1 juta pelari, ada 5 yang kena. Nah, memang kecil ya, cuman ya kita nggak tahu itu terjadi sama siapa. Nah, jadi kejadiannya emang kecil. Dan di situ disebutkan ada 3 hal utama yang bisa membuat pelari itu kolaps, jatuh saat lari endurance, kan maraton misalnya. Lari endurance, lari yang membutuhkan endurance yang tinggi. Ada 3 hal utama. Yang pertama, pelari itu memang mempunyai sebenarnya problem kardiak silent yang dia tidak ketahui. Seperti apa itu kan? Dia tidak ketahui. Contohnya misalnya jantung kan dia punya pembuluh darah ya. Pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner ini memberi makan atau menghidupi jantung itu biar jantung tetap terus berdetak. Pembuluh darah koroner ini kan ya kalau mungkin ada beberapa faktor yang bisa membuat plak atau sumbatan di pembuluh darah itu. Itu mungkin sebenarnya pembuluh darah itu kan plaknya muncul perlahan-lahan dan kita tidak tahu kapan itu menjadi bom waktu yang membuat pembuluh darah itu cukup tersumbat untuk menimbulkan gejala. Ya mungkin saat latihan seperti biasa mungkin nggak terasa bagi pelari, tapi saat race yang mungkin kita tahu ya bagaimana rasanya kalau race itu beda dengan waktu kita latihan. Betul. Mungkin ada yang terlalu bersemangat, ada yang mengeluarkan segala effort untuk ya mungkin ya pelari punya target-target masing-masing ya. Yang mungkin sebelumnya sudah overtraining dan akhirnya dia push untuk pada saat race yang menyebabkan mungkin ya terjadi gejala karena memang ada sumbatan sebelumnya situ yang tidak muncul waktu pada saat sebelumnya. Yang kedua ada yang namanya kardiak aritmia atau jantung normalnya kan berdetak teratur ya. Oke. Yang waktu kita butuh, waktu kita beraktivitas, konsumsi oksigen di jantung juga pasti meningkat karena tubuh kita juga butuh. Jadi makanya heart rate kita waktu kita lari pasti tinggi. Jadi ya kalau mau heart rate rendah ya nggak usah lari Pak. Penyembah heart sudah konsultasi penyembah heart rate. Kita dapat ilmu banyak. Iya. Jadi memang waktu kita lari memang heart rate pasti naik. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Iya, sudah pasti heart rate kita naik. Heart rate naik, ya selama feeling kita oke, heart rate naik dan denyutnya teratur, sebenarnya itu tidak jadi masalah. Karena memang kita lagi berlari dan menambah kecepatan pasti menambah heart rate. Karena tubuh kita butuh oksigen yang banyak, jantung harus bekerja lebih kencang. Yang jadi problem adalah ketika terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan jantung itu iramanya yang normalnya squeezing, jadi tidak beraturan. Itu yang juga bisa membuat kolaps karena kalau dia iramanya tidak beraturan pasti kontraksinya tidak cukup untuk mengalirkan darah ke otak. Makanya kolaps. Itu yang pertama, itu yang karena ada problem kardiak di situ sampai ini kolaps. Nah, ini yang biasanya fatal dan bisa menyebabkan sampai ke kematian. Yang kedua, yang lebih ringan adalah imbalance elektrolit. Itu gimana itu? Elektrolit itu di tubuh kita ada natrium, kalium sama klorida ya. Jadi memang kecukupan elektrolit itu memang perlu dijaga selama kita berlari. Dan yang ketiga memang ya yang ada hubungannya dengan itu adalah heat stroke atau terlalu panas dan dehidrasi. Betul. Saya selalu dengar itu. Jadi memang perlu waktu kita lari jauh memang kita perlu memang mengatur dan disiplin yang namanya fueling. Apa? Fueling. Nah, jadi memang fueling. Sama dengan mobil ya butuh bensin ya. Kita selama lari jauh ya butuh bensin juga. Jadi memang harus selain disiplin pace, tidak tergesa-gesa, memang fueling harus disiplin. Itu ada tipsnya Kak? Maksudnya untuk fuelingnya itu apakah berbeda tiap orang? Ya fueling tiap orang ya, berbeda. Cocok-cocokan ya, Ada yang cocok fuelingnya ini, ada yang cocok fuelingnya itu. Yang jelas selama kita berlari endurance ya, memang harus selama itu kita tercukupi. Tercukupi. Betul, karena ya makanya muncul muscle cramp, muncul dehidrasi karena ya minum tidak cukup, elektrolit tidak cukup. Karena kalau elektrolit tidak tercukupi ya muncul muscle cramp. Latihan tidak proper. Itu sudah pasti itu. Pasti akan seperti itu. Overpace. Nah, ya jadi ya memang maraton ya saya bukan pelatih maraton ya, cuman ya banyak membaca. Nah, kita makin lama kan kita makin antusias dan makin banyak membaca. Ya memang seperti itu. Kalau dia tidak disiplin pace, tidak disiplin fueling, tidak disiplin latihan, ya
Untuk hidrasi ini seperti apa, Kak? Misalnya kalau fueling ini kan mungkin bagian dari hidrasi ya maksudnya. Iya. Betul. Tapi Ya. ini kalau hidrasi apakah kita lebih bagus elektrolit atau mineral? Sebenarnya di dalam tubuh kita memang sudah ada elektrolit, Oh. sudah ada elektrolit dan sudah ada air. Nah, yang selama kita berlari Ya, atau kita beraktivitas itu kan ada namanya penguapan karena memang makin lama makin panas ya suhu dan kita memang beraktivitas keluar keringat, garam, nah itu butuh diganti. Jadi ya sebaiknya ya kalau mau fueling memang harus dicoba selama lari. Kita tidak bisa patokan orang kita cukup minum saja, kita cukup minum larutan berelektrolit atau berion. Jadi memang tiap orang harus mencoba itu waktu dia latihan. Berarti ini simulasi sebenarnya. Iya, jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba waktu race dia mencoba hal-hal baru yang dia tidak pernah coba sebelumnya, ya bisa-bisa sakit perut, gut feeling dan sebagainya. Nah, ini memang harus dicoba saat dia lari. Tapi ini memang harus mereka paham, Pak. Karena ini kan biasanya teman-teman ya, mungkin yang lagi nonton ini, jangan pernah mencoba hal baru kalau memang tidak pernah dilatihankan. Iya, benar sekali tuh. Iya, jadi saya angkat juga di sosmed, banyak yang bertanya apakah carbo-loading, contoh carbo-loading yang cocok yang mana. Kalau memang tidak pernah disimulasikan, jangan pernah dicoba. Sama seperti yang tadi ini, Kak. Harusnya ini strategi fueling ini sebenarnya sudah disimulasikan. Ya, harusnya. Benar. Pada saat latihan. Mau race minggu depan. Virgin. Nah, menarik. Terus Kak, kalau misalkan kejadian seperti tadi nih. Ya. Oke, tadi kan Kai sempat singgung karena perasaan juga kemarin MHM dan bertepatan ada running dokter. Iya. Nah, bertepatan ya kayak ada yang kolaps tapi ada running dokter dekat situ langsung ditolong. Nah, pertanyaanku misalkan ya, ini kan oke lah kita berangan-angan sama seperti Kai punya impian bahwa ke depan itu semua pelari harus mempunyai sertifikasi untuk basic life support. Itu bahasanya. Itu bahasanya. Itu dari tadi dicari. Paham ya? Dokter juga. Karena kebiasaan saya bantuan hidup dasar. Karena kebiasaan membernya Asker banyak dokter. Mana bahasanya juga ke dokter-dokter. Maaf ya, maaf. Siap. Nah, jadi misalkan ya oke lah kita impiannya semua peserta lari akan mendapatkan sertifikasi basic life support. Ya. Tapi kalau misalkan siapa tahu ini audiens menemukan hal itu dan tidak ada running doctor, apa yang harus dilakukan pada saat mendapatkan ada korban seperti itu? Ya, oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya bantuan hidup dasar atau basic life support ini bukan ilmunya dokter ya, atau hanya dokter yang harus tahu. Betul. Tapi basic life support ini atau bantuan hidup dasar ini harus diketahui semua orang karena kita nggak tahu kapan itu kejadian, kena sama siapa, dan di mana aja. Mau di kolam renang, kita kan bicara event lari, ada yang tenggelam di pantai, ada yang di jalan kecelakaan lalu lintas tiba-tiba tidak sadar, ada yang jatuh dari ketinggian. Nah, dan sementara di tempat itu sudah pasti belum ada tim medis, belum ada obat. Jadi sudah sewajarnya semua orang harus tahu akan ilmu ini. Mau dia tukang becak kah, mau dia pelari kah, mau dia guardian kah, mau dia kodorullah. Semua harus tahu ilmu ini. Ya. Sebenarnya ilmu ini ada memang pelatihannya ya, dan biasanya pelatihan sehari itu sudah sangat bisa untuk memberikan bekal pengetahuan. Kemarin kita berkolaborasi nih, kebetulan KAI ini kontak dengan kami, dan ya karena kemarin memang konsepnya hanya membutuhkan 6 orang untuk di 21, 10 dan 5 ya, yang menurut kami mungkin kurang cukup atau kurang proper untuk mengcover seluruhnya. Betul sih. Makanya kemarin kami berinisiatif untuk bagaimana kalau misalnya kami memberi pelatihan untuk minimal untuk peser-peser aja dulu. Masuk akal. Peser-peser aja dulu. Jadi waktu itu sempat kita buat pelatihan setengah hari ya mungkin ya. Jadi kita membekali peser ilmu itu biar kalau memang ada kejadian ya peser juga ada pengalaman. Iya. Pengalaman untuk setidaknya bisa membantu sebelum tenaga ahli yang lebih ahli datang. Itu aja dulu. Karena kalau kita melakukan bantuan hidup dasar pada orang yang misalnya tidak sadar atau membutuhkan itu, kita bisa mendelay atau membuat dia menjadi lebih panjang dari mati biologis ke mati klinis.
Mati klinis itu memang benar-benar mati, yang tidak bisa kembali lagi menjadi hidup. Kalau dia masih mati biologis, henti nafas, henti jantung, kita masih bisa memanipulasi dengan melakukan resusitasi, dengan misalnya memberi nafas bantuan, memberi pijat jantung luar, untuk setidaknya dia menjadi delay untuk ke keadaan mati klinis. Oke. Mati klinis sudah ada ampun. Iya, itu irreversible, dia nggak bisa balik lagi. Nggak bisa. Bisa. Berarti kondisi kita pada saat menolong ini kita pada saat di mati biologis dulu. Di mati biologis dulu untuk mendelay dia untuk tidak sampai ke arah mati klinis. Oke. Untuk stepnya gimana, Kak? Misalkan contoh kita dapat. Ya, kalau misalnya kita berlari. ketemu orang yang di race atau di tempat lari atau dimanapun lagi jatuh lagi ya, kita pasti harus cek for respon, cek kesadaran. Oke, seperti itu dulu, cek kesadaran. Kalau misalnya dia dipanggil, ya, udah bisa buka mata, sebut nama, ya udah kita tinggalkan aja. Berarti kita dia sadar. Baik. Gitu. Ya. Berarti sadar ini. Sadar. Ya, oke, sadar. Nggak usah ditolong, tinggal aja lanjut lari lagi. Oke. Kalau misalnya dengan memanggil itu belum cukup, biasanya kita memberi rangsang nyeri. Bagaimana? Rangsang nyeri. Rangsang nyeri seperti? Bisa dengan ini. Di sini mungkin boleh. Ini atau di tulang dada ini kan keras nih. Kalau kita kayak gini ya, beri tekanan di situ itu kan nyeri. Biasanya dengan rangsangan itu dia bisa bangun, artinya dia tetap sadar walaupun kesadarannya sedikit lebih turun daripada orang yang dipanggil udah bisa. Ya. Berarti tadi pertama adalah panggil dulu, rangsang panggil, sentuh, kemudian beri rasa nyeri. Ini rasa. Iya, rangsang panggil, sentuh. Kalau nggak bisa, Pak, nggak bisa, belum bisa, coba rangsang nyeri. Itu ketiga, berarti rangsang nyeri. Panggil, sentuh, beri rangsang nyeri. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah dengan rangsangan nyeri baru ada respon, berarti kesadarannya lebih turun daripada orang normal. Itu dulu cek for respon. Kalau dia bisa bangun, bisa sadar dan sebagainya, ya artinya tugas kita mungkin jadi lebih ringan. Ketimbang dia tidak sadar sama sekali. Kita kasih rangsang nyeri, dicubit, tidak bangun, berarti dia unrespon, tidak respon. Nah, itu kalau gitu gimana? Nah, ini step berikutnya lagi. Masuk step berikutnya lagi. Betul. Kalau misalnya dia tidak respon terhadap rangsangan nyeri atau panggilan, tidak respon, berarti dia masuk ke dalam kondisi yang tidak sadar. Kalau dia tidak masuk dalam kondisi yang tidak sadar, ya terlebih, ya misalnya kalau dia tengah jalan, ya posisikan dulu di pinggir jalan. Yang sampai ada bahaya. Kalau saya di kubangan, naikkan dulu. Bikin dia posisiin lah, posisi terlentang. Kemudian yang ada dua yang harus dicek. Ada dua yang harus dicek. Yang pertama nadi, yang kedua nafas. Cara mencek nadi gampang. Kita punya jari ini yang paling dekat dengan jantung nadi yang bisa diraba yang di leher. Namanya pembuluh darah atau arteri karotis. Ini ya, sini ya. Betul. Betul. Ya kalau di tangan masih lebih jauh ya. Yang terakhir bilang di sini. Ini ya. Makanya yang biasanya kita cek. Kalau ada nadi, berarti jantung masih berdetak karena jantung menghantarkan nadi ke sini. Paham. Yang kedua cek nafas. Cara cek nafas gampang. Ada namanya look, listen, and feel. Look, lihat, listen, dengar, feel, rasa. Kita bisa melihat dadanya ngembang. Berarti dari samping begini? Iya, misalnya nih misalnya nih kepala kaki ke sana, kita lihat pengembangan dada, kita dengar ada hembusan nafas, dengar ada hembusan nafas, atau di pipi kita merasa ada suara angin, rasakan angin, berarti pasien itu bernafas. Masih bernafas? Kalau pasien bernafas, ada nadi, berarti itu bagus. Kita pertahankan aja jalan nafasnya tetap terbuka, kepalanya tidak miring kanan, miring kiri, lidah tidak jatuh ke belakang. Ini gimana caranya? Dengan mengangkat dagu aja. Cukup mengangkat dagu. Dagu seperti ini. Perhatikan nadi ada, terus nafas ada. Panggil bantuan segera biar segera datang. Begitu. Pertahankan aja seperti itu. Karena kita nggak punya alat, nggak punya obat. Pertahankan jalan nafas tetap terbuka, pastikan dia tetap bernafas, nadi ada. Persoalannya adalah kalau nggak ada itu.
Iya sih. Nafas. Tidak ada nafas. Iya, iya, iya. Ah, Nah, itu bagaimana itu? Ini kan stepnya tadi, toh, kan sudah tidak Stepnya berarti kita harus sadar. melangkah ke lebih jauh lagi. Ya, kan tidak sadar, artinya cek tadi ini. Nadi Nafas nafas. lagi. Nah, ini kalau tidak ada ini. Tidak ada nadi. Nafas kita look, listen and feel, lihat, raba, dengar. Tidak Nggak ada nafas. Wow. Bagaimana ini? Ya, disitulah tempat kita untuk melakukan namanya RJPO, resusitasi jantung paru otak. Resusitasi jantung paru otak. Jadi memberikan resusitasi atau resusitasi itu bahasanya apa ya? Mencoba memberikan aliran kembali ke seluruh tubuh termasuk ke otak dengan cara melakukan pijat jantung luar. Oh, Pijat jantung pijat. luar. Nah, bisa kita lihat film-film. Iya, 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 iya. Nah, itu tujuannya. Ini pada saat sudah tidak ada tadi ya. Iya. Nadi tidak ada, Nadi tidak nafas ada, tidak nafas ada, tidak ada. berarti baru. Ini idealnya berapa kali Iya. kita tekan? Jadi tangan yang terkuat kita itu biasanya berada di bawah. Kalau kita tangan kanan yang kuat jadi di bawah, di atasnya itu ya tangan yang lebih lemah. Berarti ini. Ya, Bukan ini. oh ini Manu ini tacangnya. Ini tacangnya. ya Tahu ini. lagi. Terus posisinya itu kita itu kan punya tulang rusuk yang paling bawah yang berbentuk seperti apa namanya ini belengkungan Oke. ya, dan ada bertemu di tengah. Berarti di sini berarti. Belum. Ini namanya titik sigmoid. Oke. Itu kita ambil 2 atau 3 jari. Mungkin kalau laki-laki Sini. selurusan papila mama atau puting susu ya Puting kita susu. tadi kita letakkan tangan yang paling kuat di Terus bawah. sini baru tadi tunjuk. Ya kemudian ya dengan menggunakan tumpuan bahu kita menekan ke apa namanya ke dada pasien itu dengan kecepatan tadi ya kecepatannya itu 100 kali per menit. Tapi hitungannya kita menghitung sampai 30. 30. Selesai 30 2 kali nafas. 30 2 kali nafas. Tapi kan tidak harus berarti saya kasih berikan nafas kan. Ya kalau misalnya memang kita nggak tahu sih orang itu siapa, Yeah. ada penyakit apa, ya rekomendasinya kalau memang kita tidak bisa memberikan bantuan nafas, Yeah. at least kita bisa melakukan pijat jantung luar aja. Oke. 5 siklus sebelum kita melakukan evaluasi. Oh, 5 lima siklus? siklus. Jadi 32, 30 Satu. pijat, 2 Dua nafas itu nafas, 1 siklus. satu siklus. Jadi pijat dengan nafas itu dibuat 5 siklus. Oke. Oke. Setelah 5 siklus, kita melakukan evaluasi, dicek lagi. Yang dicek 2 yang tadi, Nadi, cek nadi sama cek nafas. cek nafas. Kalau dua-duanya muncul, berarti pasiennya kembali ke spontan sirkulasi. Kalau tidak, Kalau nggak ada, nggak ada. ya Dilanjutkan lagi. ini lagi. Wow. Sampai berapa siklus sebenarnya nih? Kapan? Begitu pertanyaannya. Kapan sih kita berhenti? Iya, melakukan betul. resusitasi? Kapan berhenti? Satu, kapan berhenti? Kalau tadi, kalau kembali pasiennya berhenti. Oke, berhenti. Pasiennya kembali, nafasnya spontan, Ya. terus apa namanya nadinya ada. Hmm. Yang kedua, kalau sudah datang penolong yang lebih ahli, datang ambulans bawa alat-alat medis dan sebagainya, Oke. tenaga itu datang, ya udah kita serahkan ke ini karena kita melakukan bantuan hidup dasar aja sebelum datang tenaga lebih ahli. Oke. Berarti tadi itu stepnya ya berarti ya. Iya. Terus kalau Masih ada lagi. misalkan, oke, masih ada. Masih ada. Kalau 30 menit kita melakukan resusitasi dan tidak ada respon, Iya, iya. ya sudah let it go. Artinya kesempatan untuk membuat dia kembali menjadi spontan itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Berarti kita 30 mau menit ya. tadinya Nah, ada banyak tenaga kita bisa gantian, 30 menit gak ada respon, ya sudah let it go. Dan terakhir kalau penolong capek. Iya. Kalau kita sendiri, Iya. nggak ada orang yang bisa bantu yang lain, kita nggak bisa Iya. lagi. Sudah, Berarti udahlah. ya, let it go. Tapi nggak mungkin ada misalkan ya, mungkin juga untuk masukan untuk tim MAM juga. Kalau misalkan nih, tadi kan kita sudah tahu bahwa ini kan kita sebagai penolong tadi stepnya sudah ada. Tapi kalau dari tim medis itu apa yang harus mereka punya? Siapa tahu dari tim MAM nanti kalau misalkan kan ada mobil ambulans nih. Ya. Kadang-kadang ini mobil ambulans tidak Ya. membawa apa-apa begitu. Kira-kira apa yang perlu disarankan untuk mereka sehingga ketika kita sudah memberikan tadi step-stepnya, terus ambulans datang, apa yang perlu dia? Ya, sebenarnya yang perlu untuk kesehatan adalah risk management buat kesehatan yang baik ya. Mungkin sudah benar di tiap titik
beberapa titik harus disiapkan ambulans yang standby. Dan koordinasi harus jelas. Jadi ada memang mungkin ya harus saya kemarin ya harus disiapkan satu orang memang PIC buat kesehatan. Iya Jadi sih, kalau misalnya betul pacer atau running doctor atau orang-orang memang atau panitia yang Ya. sepanjang marsal, Ya, ya. sepanjang jalan itu ketemu itu, Ya. ya menghubungi PIC itu bahwa mungkin ya di titik ini kilometer ini ada kejadian. Oke. Dan ambulans yang paling dekat di titik itu ya harus ke sana. Ya jadi memang harus disiapkan itu karena ya memang ambulans kan tidak di tiap tempat ada. Iya, betul. Jadi harus ada kesepahaman dari pacer mungkin dari semua marsal yang ada, pembantu panitia yang kalau memang ketemu kejadian itu ya menelpon ke orang itu untuk dia tahu di titik kejadian itu lokasinya di sini, yang paling dekat ambulans itu di mana. Iya sih. Dan ambulansnya ya memang perlu diedukasi karena memang biasanya kan ambulansnya kan mungkin kerjasama dengan Pemkot atau mana ya. Iya, iya. Iya, rumah sakit. Kalau ambulans rumah sakit ya mungkin lumayan lengkap ya. Jadi tapi kalau ambulans puskesmas juga kita nggak tahu. Mudah-mudahan lengkap ya isinya ya. Ya, harusnya Minimal sih. punya Ya, itu. punya oksigen Oke. dan alat yang biasanya cuma bawa nasal kanul yang di sini itu nggak cukup. Yang memang harus bawa yang namanya ambudek yang memang kalau dia punya itu, kalau misalnya kita punya alat face mask ya yang disambung dengan ambubek lah istilah namanya. Iya, iya. Yang itu akan mengganti fungsi motomot itu. Oke. Waktu datang tenaga lebih ahli dia punya itu. Kalau cuma punya oksigen nasal ya kurang. Wow. Ya punya alat infus, bisa pasang masukkan cairan segera, Oke. punya obat-obatan emergensi yang paling Hmm. penting di mobil itu sebaiknya ada. Oke. Kejut. Itu perlu tidak? Butuh. Oh, butuh ya? Itu namanya defibrillator. Tapi itu butuh. Butuh. Oh. Tapi tidak semua mungkin ada. Iya sih. Tapi yang tadi itu kan stepnya yang penting Ya. ada oksigen yang paling awal itu. Ya. Tapi terus mungkin ini juga Kak kayaknya ya. Karena kemarin kan sempat ada kejadian di MHM jalur evakuasi. Oh. Nah, itu mungkin Ya. karena kan kemarin kita agak kesulitan pada saat namanya kita berada di pusat kota dan namanya tidak ada jalur evakuasi kan sayang juga kalau mereka lewat gate dan ini Ya. situasi darurat kan. Ya. Makanya kemarin itu ambulans dan tim medis agak kebingungan. Mungkin itu salah satunya mungkin jalur evakuasi dan rumah sakit yang betul-betul terdekat di rest sentral kayaknya yang harus dia. Ya itu mungkin akan dibicarakan sama manajemen res mungkin dengan tim kesehatan yang terkait. Dan memang jalur evakuasi itu memang harus dibicarakan di mana. Ya. Kalau ketemu di sini, rumah sakitnya ke tujuh yang mana. Betul. Ini rumah sakitnya di mana. Menarik Nanti sih. ambulansnya harus lewat mana. Itu yang harus dibicarakan. Ini menarik juga ya. Maksudnya ini yang menjadi apa ya? Kadang-kadang ini kalau kita pelari cuman ya taunya bahwa yang kita bawa bekalnya adalah saya bawa bekal pace. Ternyata sebenarnya yang kita perlu adalah kita tahu kejadian di lapangan ternyata ada kita mau ngapain juga. Karena kan kemarin ada teman-teman yang dapatkan seperti itu, dia bingung dia mau ngapain. Iya. Kayak begitu dia bingung. Iya. Ya, kalau orang nggak terlatih pasti bingung, nggak tahu pasti. Iya, jadi cuma bisa teriak-teriak ini tolong ya tolong. Pertanyaanku satunya ada pertanyaan yang sangat mengganggu. Apa tuh? Siapa tuh? nah, ada pertanyaan yang Kak, kalau kejadian seperti itu, apakah pasien itu atau korban kita berikan air itu tepat atau tidak ya? Air. Ya, satu, kalau pasien nggak sadar, pasien itu pasti nggak punya refleks menelan. Nih. Kalau dia tidak punya refleks menelan, jangan coba-coba memberikan. Kenapa? Karena di sini ada dua saluran. Saluran makan, tempat kita minum juga di situ, dan saluran nafas. Kalau air itu jatuh ke saluran nafas, itu akan masuk ke dalam aspirasi. Coba bayangkan kalau ada air masuk ke dalam saluran nafas kita. Kayak orang tenggelam. Persis. Jadi jangan coba-coba memberikan air pada orang yang tidak bisa bernafas. Dengar kok itu. Ini maksudnya ini Kak kejadian karena kita dan saya mungkin baru tahu juga dan mungkin teman-teman ini juga ini suatu ilmu baru. Jangan sampai kita istilahnya orang bilang sota. Kasih air. Kan biasa begitu Kak, kasih air. Ternyata itu tidak begitu caranya tidak ya. Boleh, Bang. Tidak boleh, guys. Jadi ini paham ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton ini tadi sudah ada step-stepnya. Jadi teman-teman boleh ikuti. Nah, untuk terakhir,
Sekarang kita bertanya tentang apa yang menjadi harapan dari MHM 2024 dari KAI sendiri. Ini untuk terakhir ini. Terakhir. Ya. Harapan untuk MHM 2024 itu yang pasti kita berharap MHM tahun depan itu lebih bagus dari segala aspek. Keselamatan, pelaksanaan, kemeriahan, pre-event, post-event, itu semua harus terkemas mendekati sempurna. Jangan sempurna, karena kesempurnaan hanya milik kita. Wow. Aneh. Pokoknya semuanya harus bisa lebih baik dari tahun ini. Kita akan meningkatkan semua segi kualitas dari semuanya. Spill dong, spill. Apa yang baru ini nanti di 2024 ini? Ya kita harus tahu dong. Untuk apa saya mau ikut event yang kan ada yang sesuatu? Wah, ini something new. Jadi misalkan bocoran dikit lah. Bocoran dikit yang mungkin ada masukan dari teman-teman. Iya. Dari coach juga sih. Iya. Jadi untuk program pre-event. Oke. Kalau yang sebelumnya mungkin kita long run, rame dan mungkin tahun depan akan ada perbedaan. Wow, menarik. Mungkin formatnya yang tadinya long run bisa bukan diganti, jadi tapi di beberapa daerah akan kita buat dengan format berbeda. Misalkan ini sangat kita tunggu ini formatnya. Misalnya kita bikin dia formatnya fundraise relay. Ngeri ya. Suasana kompetisi itu udah berasa. Sudah mulai ya. Wah, menarik ini. Siapkan meetingmu. Sip. Wah. Pokoknya kita tunggu aja ya. Pokoknya kita tunggu. Akan banyak kejutan. Kita akan tunggu di official tentunya di Instagram dari Makassar Half Marathon. So pantau terus. Kalau dari segi kedokteran, Omar, ataupun dari sebagai running entusias, harapan? Ya, saya berharap ke depannya ya termasuk Makassar Half Marathon bisa menjadi race kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bisa menjadi ikonik ya, jadi race menurut saya menjadi ikonik suatu daerah itu bisa berupa event ya, dan tidak harus maraton, mau 10K mau 21. Yang jelas dia menjadi ikonik dan selalu ada alasan kenapa kita harus ikut lagi. Iya sih. Kenapa kita harus ikut lagi? Kenapa ikut race lagi? Dan ya saya harap karena saya sebagai dokter, mudah-mudahan kedepannya kerjasama antara kami. Kebetulan saya kemarin bekerja sama dengan KAI ini lewat IDI ya, IDI cabang Makassar. Mudah-mudahan melalui itu pula kita juga bisa menyebarkan virus bantuan hidup dasar ini ke orang-orang, jadi semua orang bisa tahu mengenai pentingnya ini, dan semoga menjadi race yang paling aman, paling selamat di antara race-race yang lain. Amin. Harapan saya. Wow. Terima kasih Kai dan juga Kak Umar. Terima kasih ini kita sudah berbagi pada pagi hari ini. Saya secara pribadi mendapatkan ilmu juga ya, ilmu secara event juga dari Kai. Ternyata Kai ini tidak mempunyai basic seorang runner, tapi membuat event runner yang sangat wow. Itu bagus sekali ya. Jadi itu kalau mempunyai cita-cita, saya tidak perlu ikut lari, tapi saya akan bikin race yang paling besar. Wow. Menarik sih. Kita ada quotes-nya. Ada quotes. Dan tadi Kak Umar, thank you ya. Tadi sudah sharing terkait masalah apa sih basic life support. Akhirnya kita paham apa step-stepnya. Jadi teman-teman yang lagi nonton ini, semoga teman-teman tercerahkan, mendapatkan edukasi juga dari dua narasumber ini. Akhir kata, saya Firman Setiadi. Saya selalu mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Setiadi, karena dengan kalian subscribe, kita akan berbagi tips-tips lagi lainnya supaya kalian tercerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.